أكبر. سبحان الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك ربنا وبحمدك.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سبحانك سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي محمد. السلام
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi allafa bainal qulubil mu'minin wa raggabahum fit ta'allufi wal itilaf fil ijtima'i wal itilaf wa hadzarahum minal tafarruqi wal ikhtilaf wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khalaqa faqaddara syara'a fayassara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amara bit-taysiri wat-tabshir wa qala yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi alladhi wasafahumullahu asyiddau 'alal kuffar ruhamahu bainahum wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila liqa'i rabbih. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasula faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kenikmatan yang besar, di mana Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kenikmatan yang besar untuk melaksanakan sebuah ibadah yang besar, ibadah yang agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran, bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala, yang diturunkan padanya Al-Quran, di dalamnya sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin wal muslimat, bulan Ramadan Allah syariatkan kepada kita tiada lain adalah untuk kebaikan diri kita. Allah ingin mendidik kita dengan bulan Ramadan. Tidak ada sekolah yang baik, tidak ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah Ramadan, karena di sanalah ditempa keimanan seseorang, ditempa kesabaran seseorang, ditempa dengan ketaatan-ketaatan seorang. Ada beberapa pendidikan yang akan kita sebutkan di sini. Yang pertama, pendidikan sabar. Ketika kita berpuasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat, diberikan oleh Allah Jalla wa Ala sebuah pendidikan agar kita bersabar dengan 3 derajatnya. Yang pertama, yaitu sabar di atas ketaatan, yang merupakan tingkat kesabaran yang paling tinggi. Kita berusaha untuk mentaati Allah
Jalla wa'ala dengan kita berpuasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, kita dididik untuk sabar, untuk meninggalkan kemaksiatan, bahkan perkara yang mubah, yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Sangat dianjurkan kita untuk meninggalkan di bulan Ramadan tersebut, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syiyamu minal akli wal syarab, innamas syiyamu minal lagwi wal rafas." Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi hakikat puasa itu dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Maka ketika seseorang sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sungguh sesuatu yang sangat berharga bagi hidupnya. Saat ia diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk meninggalkan kemaksiatan, maka ini adalah keberuntungan bagi dia. Yang ketiga, kesabaran menghadapi musibah, musibah lapar, musibah kehausan. Itu adalah merupakan musibah yang menimpa kita di saat kita berpuasa. Maka 3 derajat kesabaran ini Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita agar menjadi suatu bekal yang akan senantiasa kita pegang setelah bulan Ramadan. Kita berusaha untuk sabar. Setelah itu dengan solat kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan solat malam kita, dengan puasa kita. Ketika seseorang istiqamah setelah Ramadan di atas ketaatan, sungguh dia telah merasakan Id yang sebenarnya. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, "Laisal Id liman labisal jadid, innamal Id liman ta'atul tazid." Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi bagi orang yang ketaatannya bertambah. Setelah Ramadan semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah. Sebelum Ramadan mungkin dia jarang sholat tahajud. Setelah Ramadan semakin dia rajin sholat tahajud. Sebelum Ramadan mungkin dia kurang membaca Al-Quran, kurang untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi setelah Ramadan semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah saudaraku, saudariku, tanda orang yang diterima ibadahnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena hakikat ibadah puasa adalah menimbulkan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itulah tujuan yang Allah inginkan dari puasa, yaitu ketakwaan, di mana hakikat ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ketika seseorang hamba setelah Ramadan kuat ia untuk mentaati Allah, menjauhi kemaksiatan demi Allah, itu tanda bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika setelah Ramadan tidak ada perubahan, setelah Ramadan dia kembali kepada perbuatan maksiatnya, perbuatan-perbuatan dosanya yang dahulu, setelah Ramadan ternyata sama sekali tidak menjadi sesuatu yang menjadi tameng, perisai daripada perbuatan maksiat, itu tanda bahwasanya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umatul Islam, sesungguhnya tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba kecuali ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, melebihi karunia berupa nikmat dunia dan seisinya. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, yaitu berupa hidayah, taufik, dan demikian pula hidayah ilmu, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan berupa kehidupan dunia. Saudara saudariku sekalian, ini adalah merupakan pendidikan pertama yang Allah ingin didik kita di atasnya, mendidik kita tentang kesabaran. Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kalian, dan berjagalah di tapal batas, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Yang kedua, pendidikan ikhlas dan tauhid. Pendidikan kedua yang Allah inginkan daripada bulan Ramadan, mendidik keikhlasan kita, tauhid kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika kita di bulan Ramadan, kita berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadah kita karena Allah. Doa kita hanya dipanjatkan kepada Allah, tawakal kita berikan hanya kepada Allah, sujud kita, rukuk kita, bahkan semua ibadah kita hanya ditujukan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berapa banyak saudaraku, saudariku di bulan Ramadan air mata yang berlinang karena mengharapkan ampunan Allah Jalla wa'ala di malam Lailatul Qadar. Berapa banyak dahi-dahi yang diletakkan di tanah dan di lantai untuk bersujud kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, untuk mengagungkan Dia sebagai satu-satunya raja di raja, pencipta langit dan bumi. Berapa banyak saudaraku saudariku penghargaan, pengharapan yang digantungkan kepada Allah penciptanya, karena ia yakin bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sungguh itu adalah merupakan tujuan yang agung, yang teragung. Allah ciptakan manusia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Umatul Islam, adakah yang teragung bagi seorang hamba ketika dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, status yang paling agung di mata Allah dari seorang manusia adalah dia sebagai seorang hamba. Makanya Allah Jalla wa'ala memuji Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut beliau sebagai hambanya. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hambanya karena itulah predikat yang paling tinggi bagi seorang manusia. Ketika manusia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, maka ia menjadi hamba yang sempurna. Tapi ketika seorang manusia menghambakan dirinya kepada kedudukan, menghambakan dirinya kepada uang dan jabatan, ketika seorang menghambakan dirinya kepada hawa nafsu, semua itu menjadikan seorang manusia sampai derajat yang paling rendah. Allah Jalla wa'ala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, kemudian kami kembalikan dia ke dalam derajat yang paling rendah akibat dia mengikuti hawa nafsunya. Maka umatul Islam, saudaraku saudariku yang dirahmati Allah, seorang hamba tidak boleh rela untuk menghambakan dirinya kepada hawa nafsu diri. Tidak boleh ia rela untuk menghambakan dirinya kepada harta dan kedudukannya, tapi hambakan dirinya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
sehingga dia pun menjadi hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran menyebutkan sebagai hamba-hambanya? Allah mengatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah itu Ar-Rahman, mereka yang berjalan di muka bumi dengan penuh tawadhu', dengan penuh rasa rendah hati. Subhanallah, pelajaran yang sangat agung yang Allah inginkan dari kita, agar kita betul-betul menjadi hamba yang benar, yang betul-betul menghambakan diri kita dan hati kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang hati kita membesarkan Allah, mengagungkannya. Oleh karena itulah, saudaraku, saudariku, setelah selesai dari bulan Ramadan, Allah merintahkan kita untuk bertakbir. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan bulan Ramadan dan agar kalian membesarkan Allah. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun tentunya saudaraku, saudariku, pembesaran Allah bukan hanya sebatas di lisan, hakikatnya Allah di hati kita. Ketika seorang hamba hanya membesarkan Allah, tidak ada yang lebih besar di hatinya kecuali Allah. Tunduk kepada Allah Jalla wa'ala, pasti dia menjadi hamba yang patuh. Semua yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan berkata sami'na wa ata'na. Semua yang dilarang oleh Allah, dia akan berkata sami'na wa ata'na. Itulah orang-orang yang membesarkan Allah, itulah orang-orang yang berterima kasih kepada penciptanya, itulah orang-orang yang sadar siapa dirinya sebagai seorang manusia yang lemah, yang sangat membutuhkan kenikmatan Rabb-Nya, rahmat dan kasih sayangnya. Umatul Islam, pendidikan yang sangat agung dari bulan Ramadan, kita senantiasa berharap, dan kita berharap rahmat dan kasih sayang Allah. Kita senantiasa berharap akan ampunan Allah di bulan Ramadan. Berapa banyak hamba-hamba yang diberdekakan oleh Allah dari api neraka, namun kita tidak tahu apakah kita termasuk orang-orang yang diberdekakan atau tidak. Kita hanya bisa berharap kepada Allah, kita hanya memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengampuni diri-diri kita dan memerdekakan kita dari api neraka. Umatul Islam, pendidikan yang ketiga yaitu ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga yang Allah inginkan dari sebuah pendidikan di bulan Ramadan, yaitu agar kita menjadi seorang hamba yang betul-betul memurnikan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang berpuasa tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Bukankah orang yang membuat ibadah ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala? Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian memang mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan mencintai kalian. Demi Allah, saudaraku, saudariku, tidak sempurna iman kita sampai kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam hidup kita. Allah mengatakan, "Fala wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi hamsin haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusan. Kemudian dia taslim, menyerahkan diri dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya taslim. Saudaraku, saudariku, ketika kita tahu
bahwa Rasulullah memerintahkan ini, segar kita katakan sami'na wa ata'na. Ketika kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang itu, jangan kita berkata apakah ini menguntungkan diri kita atau tidak, karena sungguhnya keuntungan yang terbesar adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini dia seorang sahabat Rafi' bin Khadij berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kira'il ardi wa huwa nafi'un lana wa tawa'iyatullahi wa rasuli anfa'u lana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengkira tanah, dan itu bermanfaat buat kami, akan tetapi mentaati Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat untuk kami. Subhanallah, itu keimanan saudaraku, saudariku, meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya mentaati Allah, mentaati Rasulnya itu adalah pangkal kesuksesan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat kita. Tapi siapa yang berpaling dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jangan dia salahkan dan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Apabila Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak diinginkan, Allah mengatakan falyahzar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Mereka yang menyelisih perintah Rasul diancam oleh Allah dengan salah satu dari dua, dan dua-duanya pahit, saudaraku. Allah mengatakan hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah untuk ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah syirik. Seorang sengaja menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah jadikan hatinya condong kepada kesyirikan, condong kepada kekafiran, nauzubillah, menyelisihi dan memaksiati Rasul. Silakan pilih antara dua ini, saudaraku, saudariku, ditimpa fitnah atau ditimpa azab. Menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bagaimana sunnah beliau. Saudaraku, saudariku, cinta Rasul bukan hanya sebatas di lisan. Cinta Rasul hakikatnya betul-betul terrealisasi dalam badan, dalam solatnya, dalam ibadahnya, dalam ucapannya, dalam pandangan matanya, bahkan dalam seluruh tingkah lakunya. Dia berusaha sekuat tenaga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saudaraku, saudariku, betapa agungnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Islam ketika menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratul masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang binasakan orang-orang yang sebelum mereka adalah banyak bertanya dan banyak menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kaum muslimin wal muslimat, saudaraku, saudariku, di perang Uhud, ketika kaum musyrikin di perang Badar, mereka kekalahan, mereka akan menuntut balas. Kemudian mereka mengumpulkan masyarakat kabilah-kabilah sehingga mereka mengumpulkan sekitar 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Kemudian kaum muslimin di perang Uhud hanya berjumlah 100, hanya belum berjumlah 1.000. Di tengah perjalanan pulang sepertiga yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, kepala munafik, tinggallah 700 orang, dan yang dipimpin oleh Mus'ab ibn Umair dan pasukan pemanah yang sekitar 50 orang di Gunung Uhud itu dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair. Lihat bagaimana kejadian di perang Uhud. Orang-orang yang tidak mentaati Rasul, Rasulullah mengatakan tetaplah kalian di atas apapun yang terjadi, kalah menang dia tetap di atas, jangan kalian turun. Namun mereka tetap mengikuti hawa nafsunya. Ketika melihat ghanimah di bawah
mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi kita manusia yang termulia di muka bumi ini pecah gigi gerahamnya, luka pipinya kena panah. Ini adalah pelajaran bagi kita, ya. Di perang Uhud Rasulullah SAW para sahabatnya kalah akibat sebagian pasukan pemanah maksiati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, saudaraku, saudariku. Begitu juga di perang Hunain, Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kekalahan karena sebagian mereka merasa ujub, mereka merasa jumlah mereka yang banyak, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh. Bukan seluruh sahabat, tidak sebagian mereka mengira bahwa jumlah mereka banyak. Pada waktu pasukan kaum muslimin yang berjumlah 12.000 orang dan pasukan kaum musyrikin hanya 4.000, kemudian kaum muslimin mengatakan dengan sombongnya, lan nugliba min killah, kita tidak mungkin kalah, jumlah kita lebih besar. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, saudariku, ketika terjadi perang Hunain di putaran pertama, kaum muslimin kalah. Subhanallah, saudaraku, saudariku, Allah abadikan ini di dalam surah At-Taubah. Tentang kejadian itu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya merasa bangga dengan jumlah yang banyak tidak akan manfaat di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemenangan bukan dengan banyaknya jumlah, tapi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika umat Islam tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan mereka kehinaan dan kebinasaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah amal ibadah kita di bulan puasa ini. Semoga kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min da'wati la yustajabu biha. Allahumma a'izzal muslimina wal muslimat wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'a a'da'ad-din. Allahumma ja'al hadzal baladil aminan mutma'innan wa sairul biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.